Ada kita berdua Kanca Muda, ada Prita dan juga Wipti, pastinya cuma di Good Morning Youngsters. Dan sekarang ya nggak kayak tadi cuma berdua aja. Sekarang rame nih, kita Ramean, benar. Ngobrol asik. Benar sekali Kanca Muda, karena ada yang spesial bukan hari ini sebenarnya, tapi besok ya. Iya. Berkaitan Tanggal dengan 5. sesuatu yang sangat. Ngomong-ngomong Bu Witi mau diomongin nggak hari ini? Emang kenapa? Nggak apa-apa, kan kita mau ngobrol asik. Iya, Ada topik bahasanya, benar-benar. mau nggak? Sangat penting untuk Yogyakarta, tapi seperti apa mending kita langsung tanyakan aja. Kita sapa dulu yang ada di dalam studio Jeronimo FM. Sekarang sudah ada Kepala Museum Benteng Frederberg, Dr. Andes Suharja. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Luar Kanca biasa. Muda. Biasanya kita ketemu di Benteng langsung ya Pak ya. Iya. Sekarang di sini gara-gara Bapak pandemi. sarapannya apa, Pak? Wah, aku tuh kan sarapan. Seger tuh loh. Oh baik soto kayaknya. Nah di sebelahnya juga ada Bapak Muhammad Jazir ya. Boleh disapa dulu Kanca Muda Bapak? Kanca Muda Yogyakarta. Benar sekali. Oh, gitu. Tak kira semangat pagi gitu. Oh begitu. Baik. Suaranya itu bikin ayam. Wow, luar biasa ya. Ada Jadi Kanca Muda. Itu suaranya bapaknya keren. dipraktekin sama dia, nggak apa-apa ya. Oke Kanca Muda, nah udah ada ya kan tamu di depan kita. Nah sekarang kita Ada pengen 2. tanya, karena kan besok itu tanggal 5 September Pak ya kan, hari yang sangat penting untuk Yogyakarta dan juga Indonesia gitu kan. Nah boleh dikasih tahu dulu nggak sih ada apa nih hari ini datang ke sini, maksudnya menjelaskan besok 5 September itu Ada apa sebetulnya? tentang gitu. apa dan ada apa di Benteng Frederberg gitu Pak. Monggo, terserah mulai dari mana nih? Sebelum kami ya dari Museum Benteng Frederberg Yogyakarta sebagai museum sejarah yang berada di daerah istimewa Yogyakarta tentu punya komitmen karena kami memiliki tugas dan fungsi untuk penguatan pendidikan karakter bagi generasi muda. Baik dari tingkat PAUD, TK, SD, SMA, kuliah sampai masyarakat. Jadi kita punya tugas dan fungsi ke arah sana. Nah kebetulan besok pagi ya Ustadz Jazir kita memperingati maklumat 5 September dari Ngersodalem Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Pakualam ke-8 waktu itu, yang mana peristiwa itu tentu memiliki hikmah, memiliki nilai yang sangat tinggi bagi generasi muda yang untuk diketahui dan diteladani. Ada hikmah-hikmah besar yang ada di dalam peristiwa itu. Luar Jika biasa. kami datang ke sini membawa Ustadz Jazir sebagai seorang pengamat sejarah untuk bisa nanti menemani Kanca Muda, Ustadz. Benar sekali. Nah, di tanggal 5 September ini Kanca Muda ya, kalau kamu belum tahu ya, sebenarnya ini itu adalah waktu di mana kala itu Sri Sultan ke-9 ya kalau nggak salah ya, itu apa ya istilahnya ya, mengatakan gitu ya kepada pemerintah pusat negeri Republik Indonesia gitu bahwasannya kerajaan ini mendukung waktu itu, ya nggak sih? Apa saya salah ya? Jangan-jangan Langsung tanya ahlinya. Nah makanya Ibu malah berdongeng nanti. ya kan siapa tahu, karena saya pengen tanya latar belakang Iya. sejarah waktu itu seperti apa Bapak? Ya baik, saya pertegas ya, 5 September 1945. Nah itu dia Bapak Ya, maksudnya. tahunnya penting. jangan lupakan, Iya. ya. Karena bermula dari ketika hari Jumat Legi tanggal 17 Agustus 2605, karena pada waktu itu kita menggunakan kalender Jepang, ya, kalau kalender Maseinya 1945 ya, itu Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Benar sekali. Nah, mendengar siaran radio mengenai proklamasi, maka dua kerajaan, yaitu Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman, kemudian berkirim surat ya melalui Kawat
menyatakan yang pertama mengucapkan selamat atas proklamasi kemerdekaan itu, dan yang kedua menyatakan bahwa Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualam berdiri di belakang Republik. Luar biasa. Yang diproklamirkan itu tanggal 17 Agustus. Itu proklamasi 18 Agustus kirim kawat, tanggal 19 Agustus Presiden yang ditunjuk oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI yaitu Soekarno menyerahkan piagam kedudukan. Ya, apa isinya piagam kedudukan itu? Isinya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai pengageng Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dan Adipati Pakualam ke-8 sebagai Adipati di Pakualaman tetap pada kedudukannya, tetap sebagai Sultan dan Adipati meskipun berada di bawah naungan Republik Indonesia. Nah, setelah menerima piagam itu, maka Sri Sultan dan Pakualam, ya, Sri Sultan ke-9 dan Pakualam ke-8 menyampaikan maklumat. Kalau maklumat itu ditujukan kepada pemerintah pusat, tetapi juga disebut sebagai amanat yang ditujukan kepada rakyat. Jadi maka di dalam pemberitaan itu sering ada yang menyebut maklumat, sering ada yang menyebut amanat. Benar sekali gitu. Amanat 5 September atau maklumat 5 September sebagai jawaban atas piagam kedudukan itu, Sri Sultan dan Pakualam ke-8 menyatakan bahwa Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh kekuasaan kami pegang sepenuhnya dan kami pertanggungjawabkan langsung kepada Presiden. Luar biasa. Jadi di waktu itu ini istimewanya apa? Yang pertama bahwa proklamasi itu belum sah sebagai sebuah negara berdaulat. Karena syarat negara itu kan ada 4. Satu, harus ada wilayah. Benar. Yang kedua, harus ada rakyat. Benar. Yang ketiga, harus ada pemerintah. Yang keempat, harus ada pengakuan dari negara lain yang berdaulat. Nah, waktu proklamasi ini 4 hal ini belum dimiliki. Nah, maka setelah amanat ini menjadi modal. Karena apa? Punya wilayah. Wilayahnya mana? Yang sudah menyatakan bagian dari NKRI paling tidak 2 kerajaan. Ya. Yang Itu, pertama ya. itu wilayah yang mengakui pertama kali tentang wilayah negara yang diproklamirkan tadi. Sehingga Indonesia itu wilayah modal yang dimiliki pertama adalah Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Rakyatnya siapa? Ya rakyat Pakualaman dan rakyat Ngayogyakarta itu rakyat Indonesia. Itu rakyat modalnya itu. Kemudian pemerintahnya sudah ada Sri Sultan dan Pakualam. Kemudian pengakuan kedaulatan. Lah 2 keraton ini kan berdaulat sebelumnya. Jadi menjadi Indonesia memiliki modal sebagai negara. Maka kemudian tanggal 30 Oktober kemudian Ngarso Dalem ke-9 dan Pakualam ke-8 itu menyatakan melebur menjadi satu, maka muncullah sebutan daerah istimewa Yogyakarta. Luar biasa. Jadi daerah istimewa Yogyakarta adalah wilayah Indonesia yang semula adalah wilayah Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dan wilayah Kadipaten Pakualaman. Itu dia Kanca Muda Ini ya. termasuk Jeronimo ini wilayah Kadipaten Pakualaman. Zaman dulunya. Oh iya. Sampai mana sih Pak kira-kira area wilayahnya dari Pakualaman? Jadi dulu ada benteng, jadi sebelah timur Sungai Code, ya, utara ini sampai kalau sekarang dalam Pakualaman sampai ke wilayah Lempuyangan. Situ. Sekarang
sebagiannya disebut Kecamatan Pakualaman, ditambah sebuah enklave wilayah di daerah pantai selatan Kulon Progo, meliputi 3 kabupaten waktu itu, Kabupaten Galur, ya, Kabupaten Bendungan dan Kabupaten Sogan. Ya, kemudian Iya. 3 kabupaten yang ada di wilayah selatan ini digabung dengan wilayah Kulon Progo yang menjadi milik Kesultanan pada tahun 1957 nanti disebut sebagai Kabupaten Kulon Progo. Luar biasa memang ya. Sejarahnya panjang sekali ternyata ya. Terus akhirnya Yogyakarta memutuskan untuk oke lah kita support Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat gitu kan ya. Itu proses awalnya apa yang kira-kira setelah itu kan fase setelah kemerdekaan nih Pak. Pastinya ada banyak hal yang mesti perlu ditata ulang. Nah itu kira-kira apa nih peranan dari Yogyakarta sendiri sampai akhirnya ikut membantu mendirikan negara yang berdaulat Indonesia gitu benar tadi ya. sekali. Ya, karena sebetulnya sejak dalam proses ya persiapan kelahiran negara Indonesia, Karaton Ngayogyakarta Tiningrat maupun Kadipaten Pakualam itu sudah dilibatkan di dalam Doku Ritsu Jumbe Josake ya. Pada waktu itu didahului dengan kunjungan Kolonel Nakayama, yaitu perwakilan dari Marskal Terauchi sebagai Panglima tertinggi Angkatan Perang Jepang, untuk memberikan tawaran kalau Yogyakarta, Pakualam membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, maka Koti, istilahnya Koti dalam bahasa Jepang ya, kerajaan-kerajaan ini akan menjadi kerajaan yang merdeka gitu. Oke. Tetapi selama pembicaraan itu, Keraton mengirim Pangeran Bintoro, kemudian Pakualam mengirim Pangeran Suryo. Nah, disitulah terjadi dialog dengan perwakilan dari seluruh Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT. Ya, berpikiran kalau begitu kita mendirikan sebuah negara nasional yang besar. Ya, apakah kita akan bergabung? Akan lebih manfaat atau tetap kita menjadi negara merdeka yang tersendiri. Nah, dalam pembicaraan yang terus-menerus setiap kali itulah Ngarso Dalem dan Sri Paduka sering berdiskusi mengantisipasi jika ternyata nanti ada kemerdekaan Indonesia, apakah Yogyakarta akan menjadi negeri sendiri yang kecil, Pakualam negeri sendiri kecil, atau menjadi bagian dari negara Indonesia yang besar tanpa menghilangkan jati diri dan eksistensi dari 2 kerajaan itu. Ya, maka oleh karena itu dibuatlah maklumat itu menjadi bagian, tetapi tetap satu, seluruh kekuasaan tetap di tangannya, jadi tidak seperti di wilayah lain yang kemudian kepala daerahnya berganti melalui pilkada. Iya, jadi benar sekali. ini tidak terus turun-menurun. Jadi Keraton dan Pakualam tetap eksis, tetapi menjadi bagian dari wilayah negara yang besar. Kemudian yang kedua, bisa memelihara seluruh adat istiadat dan budaya yang menjadi warisan para leluhurnya. Nah, inilah yang kemudian menjadi modal ya, dari maklumat atau amanat itu menjadi modal posisi daerah istimewa, benar-benar jadi istimewa sampai hari ini. Jadi misalnya dalam proses perkembangan demokrasi ya, di daerah istimewa Yogyakarta ini tetap ada monarki, tetap ada raja, tetap ada adipati, tetapi disebut juga demokratis. Apa? Ini namanya demokrasi deliberatif atau demokrasi asimetris untuk mempertahankan eksistensi. Apa buktinya demokrasi? Karena meskipun raja, meskipun adipati dikawal oleh rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah itu dia Gitu, Kanjeng Muda yang bikin istimewa juga tuh. Jadi istimewa, di tempat lain tidak ada. Ya, jadi di seluruh Indonesia hanya satu, di mana gubernur dan wakil gubernur itu raja atau adipati yang berkuasa, tetapi tetap rakyat diberikan hak demokratis untuk mengawasi, mengontrol ya, yaitu dengan adanya lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Luar biasa ya. Tapi dalam proses sepanjang ini dari zaman dulu tahun 45 sampai sekarang Pak, ada naik turunnya nggak sih dari keistimewaan Yogyakarta sendiri? Ya, ada masa-masa di mana keistimewaan ini tidak jelas, yaitu periode sekitar tahun 83 ya sampai pada tahun 2012. Ini ketidakjelasan mengenai keistimewaannya itu secara konstitusional itu apa? Karena pada waktu itu kan tidak ada dokumen tertulis mengenai posisi keistimewaan, ya. Maka perjuangan dari tahun 83 sampai 2012 kemudian menghasilkan undang-undang keistimewaan yang kemudian diformat keistimewaan itu meliputi 5 hal. Yang pertama adalah mengenai kepala daerah. Jadi kepala daerah itu mengenai siapa yang akan memimpin daerah sudah ditetapkan adalah Sri Sultan atau Pakualam yang bertahta. Kemudian yang kedua aspek kebudayaan. Jadi pemerintah DIY ini akan memelihara kebudayaan dan itu didukung oleh dana keistimewaan, ya. Kemudian yang ketiga adalah aspek pertanahan. Jadi kalau di Yogyakarta ini tidak sepenuhnya mengikuti Undang-Undang Pokok Agraria, tetapi sebagiannya masih mengikuti hukum adat. Ini juga hanya ada di Yogyakarta. Jadi misalnya status tanah di Jogja ada Magersari, ya. Kemudian ada hak Hanindung run temurun, hak Anganggo run temurun, ya. Kemudian tanah Kagungan Dalem dan disebut dengan Sultanat Gron atau juga Pakualaman Gron, ya. Yang ini tidak ada di tempat lain, ya. Yang itu milik institusi Kesultanan dan melalui UK itu Kesultanan dan Keraton menjadi badan hukum yang bisa memiliki hak milik atas tanah, ya. Kemudian yang keempat berkait dengan kelembagaan. Jadi secara kelembagaan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta ini boleh mengatur dengan cara dan nomenklatur tersendiri. Sekarang sudah dimulai misalnya kecamatan, kalau ada lain sekarang di DIY dikembalikan ke Kapanewon. Kapanewon, kan ya, gitu, benar sekali, ya. Itu dan nanti banyak. Jadi dinas-dinas itu akan dirubah ya di dalam bahasa Jawa sesuai dengan kelembagaan yang pernah ada di masa kerajaan dahulu. Jadi gimana? Kemudian aspek yang berikutnya jadi adalah nanti berkait dengan pengelolaan, ya, aset-aset daerah itu. Jadi oleh karenanya Jogja menjadi spesifik, ya, di dalam masalah tanah, kelembagaan, kepala daerah dan lain sebagainya. Jadi memang ini adalah merupakan penghargaan dari negara Indonesia terhadap peran besar yang dilakukan oleh Nagari Ngayogyakarta Diningrat dan Kadipaten Pakualaman di masa mendirikan negara. Bahkan, ya, ketika berakhir pendudukan Belanda setelah agresi 19 Desember 48 sampai 29 Juni 1949 itu pemerintahan yang berpusat di Yogyakarta yang akan berpindah ke Jakarta itu karena tidak punya uang, itu seluruh biaya untuk pemerintahan itu disumbang oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang waktu itu menyerahkan 6 juta holden, ya, untuk menggaji seluruh pejabat dan pegawai negara. Itu betapa kayanya itu, ya. Oh iya, Yogyakarta itu pun kekayaan itu setelah pada masa Raffles dirampok oleh Inggris, ya, sehingga sekarang ini lagi ada dorongan untuk meminta dikembalikan karena kekayaan DIY yang dirampok oleh Inggris pada masa Gegerspoy itu mencapai 50
7 miliar dolar. Wow. Satu prajurit yang ikut menyerang Jogja pada waktu itu, prajurit Gurkha terendah, itu orang India yang bayaran, itu dia bisa mendapatkan 16 juta lira. Kalau di kurs rupiah hari ini kira-kira 35 miliar. Itu satu prajurit yang ikut. Waduh, padahal ada berapa prajurit Bapak? Ya, dari Gurkha itu 300-an ya. 300-an ya, lumayan ya, bisa bayar utang Loh, negara. Anda bisa bayangkan itu Iya, ya, iya, iya, iya. cincin yang dipakai oleh Ratu Retno Wulan itu besarnya sebesar jempol kaki Intan ya. Intannya Pak, itu Intannya. intannya aja. Iya. Oh, Itu- saya nyuel seperapatnya mungkin Lumayan ya. Ibu, kita sudah kaya. Kemudian Benar, kitab-kitab ya kesusastraan itu dulu sampulnya dibuat pakai emas, itu pun dirampok semua kekayaannya Dirampok oleh oleh Inggris. Oh, ya, harusnya ketika dikembalikan Raffles dong ini. melanda Iya, Jogja. baiklah. Jadi, maka sekarang ini ada upaya-upaya agar pemerintah Inggris mengembalikan kekayaan itu ya. Iya, kemarin sempat ada dikembaliin Ya. ya Pak ya. Iya. Keris Diponegoro kalau nggak salah atau Ya salah satunya. Salah satunya yang dikembalikan itu ya. kan dari Belanda kalau Diponegoro. Kalau ini yang peristiwa Gegerspooi itu serangan Raffles ya. Yogyakarta 1823. itu dia kancah muda. Sudah banyak yang dikulik, tapi sebenarnya saya juga penasaran nih, apakah hal tersebut bisa kita temukan di Benteng Vredenburg atau tidak ya kan? Itu kalau mau ke benteng dan mau menemukan tentang amanat 5 September ini ada nggak sih Pak? Kita bisa menemukannya nggak sih di sana? Untuk dioramanya itu Pak. Baik, di Museum Benteng kan memang sebagai museum sejarah daerah istimewa Yogyakarta. Jadi pasti ada dokumen-dokumen termasuk tadi maklumat 5 September. Kemudian itu juga ada dalam wujud diorama, jadi diorama sejarah perjuangan. Di samping kita memiliki banyak dokumen, realia, film, kemudian bukti-bukti sejarah yang lainnya dalam perjuangan di Yogyakarta, tidak hanya pada masa 45, bahkan sebelumnya, misalnya karena peran Jogja itu kan sebetulnya dalam negara kesatuan Republik Indonesia itu kan selalu menonjol ya Ustadz Yazid, dari dulu ketika zamannya Sultan Agung itu, kemudian ada Pangeran Diponegoro, sampai juga dengan periode reformasi tahun 98 kemarin kan peranan Jogja itu sangat kuat sekali, sangat menonjol, kelihatan sebagai pionir gitu. Nah, nilai-nilai itu yang perlu diketahui oleh anak muda sekarang ini. Itu semuanya ada di museum kita, di Museum Benteng Vredenburg. Oke, baiklah kalau begitu. Kita terusin lagi deh Kancah Muda, dan kita penasaran banget kalau saya juga gimana sekarang Pak kondisinya Benteng Vredenburg sendiri, apakah protokolnya seperti apa, terus pembatasan pengunjungnya juga seperti apa, dan gimana Pak menghadapi Selama pandemi ini? Pandemi ini ya dari tanggal 16 Maret itu kan museum memang tutup. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa berkegiatan. Nah, kita tetap ada kegiatan di daring. Jadi kegiatan-kegiatan kita kayak pamerannya online. Kemudian ada bincang publik atau seminar atau sarasehan lewat IGTV ataupun lewat Zoom meeting. Kemudian juga ada kegiatan harian yang menampilkan koleksi-koleksi kita, ada info koleksi. Kemudian ada kegiatan yang mengedukasi anak-anak muda terkait dengan sejarah, juga ada teka-teki sejarah, ada macam-macam permainan itu, game itu. Juga ada kegiatan misalnya konservasi online, bagaimana cara memelihara koleksi keris umpamanya atau terpilih. Oh, baik. Nah, dalam masa itu kemudian ketika pemerintah provinsi maupun kota sudah mulai memperbolehkan kita buka, diawali pada tanggal 28 Juli kemarin. Oh, Juli udah buka ya Pak ya? Sudah buka, tetapi kita dengan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah.
Oke. Jadi kunjungannya kita batasi, kemudian pengunjungnya tetap memakai masker, kemudian jaga jarak, kemudian kita sediakan cuci tangan dengan hand sanitizer maupun sabun, kemudian tempat-tempatnya kita adakan penyemprotan setiap seminggu 2 kali. Kemudian selama ini bukanya juga masih terbatas Selasa sampai Jumat. Nah, untuk yang September ini sudah kita buka dari Senin sampai Jumat, yang 1 minggu kita masih belum bisa karena mengikuti pemerintah kota dan provinsi yang masih perpanjangan masa darurat. Nah, Oke, benar. Itu sudah kita pokoknya mengikuti kebijakan pemerintah karena. Dan selama masa pandemi ini kuotanya berapa Pak untuk per hari? Jadi kalau misalnya ke sana biar nggak kecelek gitu. Iya benar. Bukanya jam 9, tutupnya jam 3 sore. Untuk Dari pengunjungnya Senin sendiri? sampai Jumat kita bagi 4 sesi, masih terbatas sekali. Waduh. Jadi 1 jam paling atau maksimal 1,5 jam 55 orang. Nah, Maksimal kemudian, 1,5 jam ya Pak? Ya? kali 4 kali berarti ada 220 orang satu hari itu. Aduh, Tapi dibatasi waktunya benar, 1,5 jam. Tapi harus sama guide nggak Pak? Atau bisa jalan sendiri? Ada teman-teman yang menemani di diorama itu dengan pakaian perjuangan begitu. Waduh. Tadi backsoundnya juga ada lagu-lagu perjuangan. Cakep. Tapi Agar kalau gimana Pak? agar bisa menginspirasi gitu. Tadi kan museum sebagai inspirasi juga terhadap sejarah kita. Baiklah kalau begitu. Tapi kalau ngomongin yang online tadi Pak, yang daring Pak, aksesnya kemana sih Pak? Di IG-nya Museum Benteng Vredenburg. Kemudian semua apapun yang kita kerjakan itu ada di web vredenburg.id. Oke. Jadi nanti kalau Vredenburg.id. Kanca Muda membuka vredenburg.id, di situ ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube-nya, semua kegiatan termasuk buku-buku juga kita sudah paperless, bisa di-download. Oh, di situ. e-book ya Pak ya bentuknya. e-book, Oke. katalog pameran ya juga pakai e-book. Kemudian kegiatan-kegiatan di YouTube itu kalau ada tadi misalnya pentas dari komunitas atau dari sekolah mana itu juga di situ. Oke, Semua ada di baik. Nah, untuk yang besok nih memperingati maklumat 5 September, enaknya maklumat apa amanat Pak? Atau dua-duanya bisa ya? Ya, kalau secara formal disebut amanat ya. Amanat 5 September 1945. Nah, besok ini bakal ada acara atau ada kegiatan apa nih Pak untuk daringnya dan juga mungkin di floornya di mana Benteng ada sesuatu gitu nggak Pak? Kalau ini kita masih dalam suasana Agustusan, dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 30 September itu ada pameran juga kolaborasi dengan Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Jogja. Ada pameran jaring arthropoda. Oh, ada pamerannya Pak ya, baik. Nanti bisa selfie di museum sambil menikmati sejarah di daerah istimewa Yogyakarta gitu. Ih, cakep loh. Informasinya tetap ya, jangan lupa kamu cari di Instagramnya. Bener. Akunnya adalah ini nih, saya sampai nyari loh. Apa tuh akunnya tuh? Museum.benteng.vredenburg. Tuh silahkan di follow Kanca Muda. Terus lihat tuh IG story seperti Informasinya apa. ada semua di sini. TV-nya juga gimana. Nah, kita balik lagi ke Pak Jazir ya. Panggilnya enaknya Pak Jazir ya Pak ya. Ya. Nah, kalau untuk apa namanya relevansi dari amanat di 5 September 1945 untuk konsep bernegara yang saat ini dan juga hari ini di masyarakat seperti apa sih? Ya, bahwa dengan amanat 5 September di mana kekuasaan wilayah di tangan Sultan dan Pakualam yang bertahta, di mana beliau memiliki semboyan tahta untuk rakyat. Artinya bahwa dengan keberadaan ini, Yogyakarta merupakan daerah yang rakyat itu memang menjadi prioritas untuk dilayani dengan sebaik-baiknya. Dan sebetulnya kehidupan Yogyakarta sendiri itu ya lebih banyak sumbernya pada keistimewaan ini. Karena dengan posisi tetap eksistensi keraton ada, maka kemudian menjadi destinasi wisata.
Yang kemudian karena Jogja itu adalah pusat kebudayaan yang masih eksis, maka muncullah Jogja sebagai kota pendidikan. Ya. Luar biasa. Nah, kemudian karena peristiwa-peristiwa bersejarah banyak di Jogja, maka Jogja ini disebut kota sejarah dan kota perjuangan. Dan yang terakhir adalah Jogja ini adalah kota yang mengindonesiakan, ya, dari berbagai etnis dan suku yang ada di seluruh Indonesia, karena sebagian besar mereka yang dulu kuliah belajar di Yogyakarta kembali ke daerah menjadi pimpinan-pimpinan, mereka bisa berjiwa Indonesia ini karena digembleng di Yogyakarta. Kuliah di sini ya. Ya, sekolah, kuliah di sini dan menikmati bagaimana Indonesia mini yang ada di Jogja ini dengan kulturnya, maka mereka bawa ke daerah-daerah. Nah, sisi lain sangat menarik stabilitas daripada Jogja ini, karena kalau di daerah lain sering konflik karena pilkada, ya Jogja tenang-tenang, nggak ada pilkada. Biaya pilkada gubernur itu cukup besar. Di Jogja itu tidak perlu mengeluarkan kan, gitu. Tetapi juga meskipun tidak dipilih, tetapi juga tetap dapat dikontrol oleh rakyat melalui perwakilannya, ya. Jadi oleh karena itu kontribusi Jogja untuk Indonesia adalah sebenarnya untuk membentuk karakter Indonesia itu melalui pendidikan dan sejarah serta kebudayaan Yogyakarta ini. Jadi ini menjadi yang paling utama, karena kita tahu bahwa perguruan tinggi yang pertama kali ada di Indonesia untuk perguruan tinggi nasional itu kan Gajah Mada. Benar. Ya, jadi oleh karena itu dari situlah digembleng para calon-calon pemimpin, juga calon-calon cendekiawan yang kemudian tersebar mendirikan perguruan-perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia. Luar biasa. Jadi jiwa keindonesiaan itulah dibentuk di kampus yang ada di Yogyakarta. Oke, baik. Seperti itu Ganja Muda ya. Iya. Nggak kerasa loh kalau didongengin kayak gini udah sejam ya Sejam kan. lagi boleh nggak Pak? Bayar dong. Ini SKS-nya udah 7 loh. Ini kalau kuliah loh. Kuliah bersama. Nah, untuk yang terakhir deh, apa yang mau disampaikan terkait juga dengan amanat 5 September 1945 dan juga Yogyakarta dan juga Kancah Muda. Mungkin dari Pak Jazir dulu. Ya, saya cuma ingin mengingatkan pesan dari founding fathers kita, Insinyur Soekarno. Dia mengingatkan jali merah yang kemudian berubah menjadi jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi Bung Karno waktu itu baru pulang dari Museum Meksiko. Kemudian di hadapan para pemuda dan para pramuka pada tanggal 14 Agustus itu Bung Karno mengutip satu prasasti di Museum Meksiko itu yang berbunyi Historia Vitae Magistra. Sejarah adalah guru kehidupan. Ya, Historia itu sejarah, vitae hidup, magistra guru. Jadi kalau orang ingin sukses menjalani kehidupan, dia harus paham sejarah. Demikian juga ibarat orang memanah, semakin jauh dia menarik tali busur ke belakang, akan semakin jauh anak panah meluncur. Jadi semakin banyak orang memahami sejarah, maka visi dia ke depan akan semakin jauh. Luar biasa. Luar biasa sekali. Dalam sekali bro. Iya. Kita kemana aja? Saya tercolek saya. Iya. Aduh. Kalau untuk Bapak Suharja, Iya. ada yang mau disampaikan? Ya, museum memiliki peran yang sangat strategis sebetulnya di sini. Nah, nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jazir, saya kira sebagai sebuah museum sejarah, jadi belajar sejarah itu ada ungkapan membuat orang bijak. Jadi sudah banyak diuraikan tadi. Nah, mari kita manfaatkan museum kita ini sebagai penguatan pendidikan karakter dari generasi muda kita, agar generasi kita itu melek sejarah. Sehingga tadi apa yang disampaikan harapan dari Pak Jazir tadi bisa terwujud kalau salah satunya media ini adalah museum kita ini. Luar biasa. Oke.
Jadi dijaga Kancah Muda museumnya, didatengin ya kan, jangan cuma dilewatin aja ya. Kalau gitu mah saya juga bisa. Makanya banyak sekarang gitu Iya. kasusnya kan. Tapi seru serius kalau misalnya datang Bener. ke Fredericksburg itu kamu ngelihat dioramanya itu kayak berasa ikut ke Iya. peristiwanya itu. Soalnya zaman dulu tuh saya paling seneng kalau sering banget saya ngomong ke Bapak Soraja, momen-momen dimana masukin koin ke dalam diorama itu sangat menyenangkan tahu. Bisa masukin koin ngomong-ngomong ya? Dulu. Dulu masukin koin. Iya. Oh ya? Iya. Oh, nggak tahu kan. Nggak tahu saya serius. Rebutan dulu saya. Oke Kancah Muda, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Jazir dan juga Bapak Suharja karena kehadirannya pagi hari ini ya udah bikin yang namanya Kancah Muda itu matanya melek ya kan. Iya, dan saya tahu itu ternyata dioramanya bisa dimasukin koin. Jangan itu penting. Ya udahlah Kancah Muda. Sekali lagi semoga kita bisa ketemu lagi ya Bapak ya, dan kita harus pamitan. Kalau gitu saya Wipteta pamit. Saya Berita Dewa Tomo juga pamit. Love Jogja and you. Bye-bye. Terima kasih Bapak. Selamat pagi.